Mario, di mana kamu? Mario! Aku ada di sini, bro. Oh my God. Aku keluar dulu dari pipa, susah. Iya. Aduh, bentar Bisa, celana akhirnya. melorot. Ya. Aduh. Nah, Akhirnya. harus loncat dulu. Baik. Gokil ya kan. Nah, Princess, kamu kenapa? Ladang jamurku diserang kura-kura. Tenang saja, Aku khawatir banget. karena it's a me, Mario. Wah. Apa Jamur, tuh? Jamur. Jamur kuat ya? Jamur. Makan dulu. Iya lagi. Aduh. Ya. Wah, Ada kekuatannya ya? kekuatan aku bisa membuat apa saja dapat terjadi karena Oh dia my pakai api Bowser, Iya. kita pakai es. Oke, kita lawan yang dingin-dingin. Bikin dulu es teh manis. Aus. Es teh manis. Habis. Oke. Tenang, sekarang saatnya kita serang dengan Baiklah. kekuatan es. Ya! Halo Smart Viewers, welcome to Movie. Freak! Yes, alright, bersama gue Nathan dan Aku Yobita. Yes. Dan sekarang kita akan bahas mengenai film-film dan Film yang pastinya. That's right, pastinya ya guys. Nah, kali ini kita balik lagi dengan Yobita ya. Iya, Udah 4 episode kali lu ya? 8. Oh, bukan, kebanyakan ya. Kebanyakan. Ini bentar kapan ya lu akan jadi official ya? Masih magang lo ya? Ya, status gue masih agak... Ya, kita lihat aja nanti di future episode iya. setelah Movie Freak. Amin. Makanya nonton terus teman-teman ya. Pastinya ya guys. Pasti kangen nggak sih sama Jangan, pastinya. Hari ini tuh udah lama ya gue nggak bahas animasi. Kalau animasi sih terakhir Suzume, tapi udah lama nggak bahas animasi yang berhubungan ya kayak dari Amerika lah, Oke. studio-studio Amerika gitu. kan Studio-studio menarik besar kan. ya. Nah ini datang dari Illumination, Universal. kerjasama bersama juga dengan Nintendo ya. Ya. Bahas apa kita yuk kita? Kita di sini ingin membahas film The Super Mario Brothers Movie. Asik guys. Highly guys, anticipated guys. banget loh. Highly Ya? anticipated banget. 30 tahun kan? Hampir 30 tahun. Lebih. Karena terakhir itu kayaknya live action Nah, yang dibikin. Live action loh, Cok. Berarti ada Iya. orangnya. Kayak jadi Mario sama jadi Lucu Luigi ya? gitu kan. Iya. Tapi buat teman-teman menurut gua ini gua ngomongin skornya ya. Kayak 1 sampai 10 kayaknya 9,5 sampai 9 sampai 10 Oke. untuk kayak di-appreciate source materialnya, kayak jujur kepada source materialnya. Jadi nggak dibikin kayak bener-bener jauh gitu loh. Iya. Gua rasa 9 sampai 10 itu udah bisa melambangkan bahwa buat teman-teman apalagi yang dulu main Nintendo sampai sekarang juga kan kalau misalnya mau dilihat kan 3 game besar Nintendo tuh yang dari Mario Brothers tuh yang gue tahu tuh ya kayak Mario Bros. Itu kan dia banyak-banyak tuh. Iya. Kayak yang terakhir tuh setahu gue Mario Odyssey ada juga. Oke. Terus ada Mario Kart. Nah, ya itu kan? populer Itu banget. populer banget. Which is dari film ini juga ada scene Iya. Mario Kart. Gue aja agak kaget, gue kira nggak bakal dimasukin loh. jujur iya. Tapi pas gue liat di trailer, loh anjir Kok dia- sempet-sempetnya dimasukin scene Mario Kart itu, gokil. Terus yang ketiga itu ada Super Smash Mario Bros. Iya. Super Smash Mario Bros, iya. Susunannya bener Jadi tuh. jadi Super Bros. Super Smash. Itulah Ya, pokoknya. Ya. Urutannya agak. Pokoknya itu banyak banget. Nah akhirnya kalau misalnya gue bilang sih ini true to the source material. Goks jempol buat Universal Studios and Illumination. Iya. Gitu. Nah buat teman-teman sebelum kita masuk ke ulasan, ini ada beberapa info dulu. Nah dari direkturnya ada siapa sih? Ya, Film ini disutradarai oleh Aaron Horvath dan Yes. juga Michael Jelenic. Ya, ditulis oleh Matthew Vogel. ya. Dan ini tentunya pasti didasari oleh karakter Mario, gamesnya juga dan lain-lain yang dibuat oleh Nintendo. Ya. Terkhususnya oleh seseorang yang luar biasa sangat dihormati di dalam dunia game Iya. bernama Shigeru Miyamoto. Itu orangnya nanti ada di sini. Kalau bisa ntar Duduk kita di sini ngasih- ya, kalau bisa ya. Silakan, Gue Pak. kasih ruang. Kalau nanti gaji editor gue naikin ya kalau misalnya ini. Nah, di sini ada beberapa pengisi suaranya ya guys. Ada Iya. siapa aja?
Di sini pengisi suaranya tuh nama-nama besar semua ya? Besar semua. Bener-bener Besar semuanya tuh besar-besar. Gue yakin lu semua tahu kecuali satu orang. Coba. Udah aku sebut dulu aja ya. Iya. Yang pertama itu pengisi suaranya si Mario, itu ada Chris Pratt. Yes. Terus juga Princess Peach diisi suaranya oleh Anya Anya Taylor-Joy. Ada juga Charlie Day, ada Jack Black, ada Keegan Michael Key dan juga Seth Rogen yang jadi Donkey Kong ya. Yang Donkey Kong. Nah, coba komen di bawah yang lu nggak tahu kira-kira siapa tuh orangnya. Nah, yang lu nggak tahu ya. komen. Ya. Nah, sekarang kita langsung masuk aja ke ulasan ya. Di sini gua rasa sih lumayan ada beberapa hal yang bisa dibahas. Walaupun sebenarnya ini filmnya hahaha ya, family friendly banget ya. Iya benar. Gitu. Pas gua nonton tuh gua tuh agak deg-degan ya. Mau pergi nonton film-film kayak gini waktu ke bioskop, karena gue tahu pasti anak kecil masuk. Jujur iya. Saya udah takut Banyak nih. banget. Aduh, pasti banyak yang buat teman-teman, maksudnya ini jujur aja ya, gue sendiri banyak yang bacot. Aduh, agak males ya. Nggak baca sih, rame aja dikit. Rame, berisik gitu kan, ngobrol sama orang tua kan. Tapi syukur, untung saya nontonnya di 4DX, jadi pasti nggak banyak yang datang ke situ ya anak kecil ya. Gitu. Tadi agak flexing dikit kayak duit mah nggak masalah nonton 4DX. Yang penting Sikat bro. Nah dari Yobita pertama gimana menurut lo? Yang pertama pasti aku ngebahas plot dulu ya. Menurutku plotnya itu generik, umum. Yes, umum. Tapi menurutku ini nggak apa-apa. Karena apa? Karena mungkin lebih fokus ke gamenya ya. Maksudnya kayak secara konsep ini kan emang deket banget dengan game Mario Bros gitu. Nah makanya menurutku plotnya biasa aja pun kayak ya udah nggak apa-apa. Yang penting feeling nostalgianya tuh dapet. Betul. Gitu. Iya. Karena kalau misalnya mau digambarin sih sebenarnya film ini ya pada intinya nggambarin kalau si Mario orang tukang ledeng, plumber ya sama adanya. Tiba-tiba mereka pengen menyelamatkan Brooklyn. Iya, tiba-tiba punya ambisi, terus tiba-tiba pas lagi benar-benar nyasar masuk ke dunia lain. Nah, dunia lain inilah yang akhirnya menjadi tempat konfliknya dari si film ini. Dan di adventure juga di situ ya. Jadi adventure-nya iya, si Mario-nya ke tempatnya Princess Peach, si Mushroom Kingdom itu ya. Terus si Luigi-nya nyasar ke tempatnya Bowser. Ya udah akhirnya intinya adalah si Mario ini pengen menyelamatkan Bowser sekaligus Princess Peach ingin menyelamatkan Luigi dari Bowser sekaligus Princess Peach ingin menyelamatkan kingdomnya dari serangan Bowser. Itu dia buat teman-teman gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan ini kan udah dibilang tadi filmnya tuh sangat family friendly. Nah, menurut lu mengenai pandangan film ini jadi family friendly, jadi kan anak-anak banget, tapi gimana menurut lu ya Bita? Jujur, emang iya sih. Karena kan kalau film-film kayak gini kita bisa lihat dari jokes-nya ya. Dari komedinya. Itu tuh beneran aku perhatiin dari awal banget itu nggak ada jokes yang mengarah ke untuk audiens dewasa gitu. Karena biasanya kalau film kartun atau film komedi yang kayak gitu yang PG-13 itu masih ada. Masih diselip-selipin ada seksual innuendo lah. Cuman ini nggak ada sama sekali dan menurutku ya nggak apa-apa juga karena yang dewasa pun nonton itu udah enjoy banget untuk di level ya itu tadi nostalgianya gitu. Benar. Untuk karakter-karakternya dari di-introduce yang pertama itu kayak wah ada dia, ada itu. Easter egg-nya juga banyak banget kan di situ. Banyak banget pasti. Dan karena saya nggak mainin game-nya jadi saya nggak terlalu banyak ngerti juga ya. Apalagi pas dia ini dari Kingdom, Mushroom Kingdom mau pindah ke tempatnya Bowser, itu kan ada banyak tempat-tempat kan tuh. Kayak dikasih tunjuk nih ada landscape ini. Gua rasa sih itu kayaknya stage-nya dari gamenya ya? Iya, emang. Itu emang? Aku main. Oh emang? Emang ada land-landnya itu. Saya nggak ngerti ya, jujur aja ya. Cuma yang terakhir tuh emang yang kayak boss levelnya di Bowser, dari di castle-nya Bowser. Gitu. Jadi ini yang main sudut pandang yang agak main ya, yang agak ngerti ya gitu. Ya tipis-tipis lah main. Main lah dikit-dikit. Nah, di film ini juga tuh kalau misalnya berasa, gue tuh kaget. Pas lagi mau pergi, gitu deh. Bukan, belum. Ya? Pas lagi mau pergi nonton tuh gue ini ngecek kan, jadi biar nyesuaiin kira-kira pulang jam berapa gitu kan. Pas gue lihat lah, cuma 1 jam 34 menit ya. Runtime-nya cepet banget ya? Cepet banget gitu ya, makanya bener sih berasa ini ya, padat gitu ya rasanya. Iya. Kalau untuk dari sisi itu sih gue lumayan suka ya karena maksudnya nggak ada scene-scene nggak bertele-tele. Ngobrol panjang tuh gue rasa nggak banyak gitu langsung
pas ngobrol action, lumayan loh. Gue kaget ternyata filmnya banyak juga actionnya. Dan gak setuju dari segi cerita sendiri sih actionnya tuh gue suka banget karena dia kayak ngambil ini loh, kayak side scroll gitu. Iya, jadinya itu aku suka dia nggak ngambil dari berbagai sudut, tapi kayak misalnya ya kayak lagi main game, jadinya miring aja gitu. Dia lompat-lompat ke platform-platformnya gitu. Per platform, gitu. Nah, dari Yovita gimana lagi menurut lo? Di sini juga nggak cuman dari game Super Mario Bros aja ya. Aku main tuh dulu yang Super Mario Bros 95 itu yang di Nintendo DS. Itu jujur seru sih, tapi agak cupu ya, saya mohon maaf. Susah sih, lumayan. Untung pakai cheat sih, live-nya 99. Ketahuan ya. Aduh, kan hiburan, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nah, selain referensi dari film itu, yang sebenarnya itu jadi inti dari konsep keseluruhan film ini kan. Cuma ternyata diselipin juga dari Mario Kart. Oh iya, ya kan? Iya, yang tadi ya, tadi udah disebutkan ya. Maksudnya walaupun scene-nya nggak sepanjang yang gua harapkan, tapi it's okay, nggak masalah ya guys. Tapi gitu. dari Donkey Kong juga sebenarnya ada kan? Dari Donkey Kong juga ada, gitu kan. Sebenarnya kalau misalnya kita main Donkey Kong, kan Donkey Kong sebenarnya musuhnya ya. Iya. Jadi kita make Mario Bros-nya kadang gitu kan. Tapi ada juga sih yang dimana karakter utamanya Donkey Kong ya, which is itu menurut gue banyak banget sih notes kayak ngasih tahu kalau misalkan ya ini sebenarnya bisa dibilang surat cinta. Film ini bener. Surat cinta buat orang-orang yang suka game-game Nintendo ataupun kepada seluruh gamers di Indonesia. Di dunia gitu. Spesial ya di Indonesia. Spesial banget gitu. Pokoknya sampai detik-detik terakhirnya jangan lupa, gue baru ingat ada post credit scene. Enggak, middle credit scene. Iya nggak sih? Aku nggak lihat lagi. Oh nggak, lu nggak sampai cabut ya? Enggak. Ih, apaan sih? Masa lu nggak sih? Soalnya di bioskop gue kan nggak tahu ya ini ada atau enggak. Jadi pas lagi masih kredit biasa tuh, masih kredit yang ada visual-visualnya, belum yang kredit belakangnya black, masih baru yang toko-toko besarnya. Lampu studio gue tuh masih ditutup, masih dimatiin. Jadi kayak mereka tahu nih, jadi masih ada, gue nungguin, jangan pergi dulu. Terus pas lihat emang ada gitu. Tapi jujur aja sini nggak terlalu penting sih guys. Jadi kayak cuman hahi doang. Jadi buat teman-teman silakan cek di YouTube. Yang pasti banyak yang ya? bocor sini. Yang biru? Apa? Yang biru. Ada lagi nggak sih abis ini? Ada lagi. Scene-nya berkaitan dengan Bowser. Ada lagi. Beda. Ada lagi, gue baru ingat. Ada lagi, gitu ya. Nah, kita sekarang ngomongin mengenai teman-teman dari pengisi suaranya nih. Nah, dari gue. Kalau dari gue itu gue tuh kayak Chris Pratt jadi Mario Brothers tuh masih kayak cuman 8, maybe gitu kan. Kalau dikasih skor karena walaupun gue nggak main game tapi kan gue suka nonton trailernya, suka nontonin orang main gitu kan. Gambaran gue tuh si Mario tuh agak om-om gitu. Jujur iya. Agak om-om. Cuma di sini tuh kayak mid-20s maybe gitu ya, karena dia masih ada bapaknya di sini, which is bapaknya nggak kelihatan terlalu tua, kayak masih 40-50 gitu loh. Nah, di sini tuh kayak ngegambarin bahwa ya dia kan baru abis bikin iklan sama saudaranya si Luigi gitu kan, kayak baru cabut dari pekerjaan sebelumnya. Jadi gue rasa kayaknya masih belum terlalu tua lah. Nah di sini tuh makanya sih suaranya Chris Pratt, gue ngasih ngelihatnya dia tuh kayak masih masih remaja gitu lah. Iya, nah, iya benar. Di gambaran gue pengennya agak kayak bulat, walaupun lebih kayak Italiano lah. It's me, Mario gitu. Tapi iya loh, aku sebenarnya awalnya kayak nggak terlalu nggak terlalu terganggu. Kalau misalnya si Mario-nya itu lagi sendiri. Kalau ada scene dia lagi sama keluarganya, itu kayak nempatin umurnya dia tuh agak susah gitu loh. Kayak ini bapak-bapak, om-om, udah tua, apa masih muda, apa masih teenager, apa adolescent, kan jadi kayak masih belum tahu. Suaranya kayak ini apa ya? Gitu. Kalau Luigi-nya nggak apa-apa gue. Luigi-nya nggak apa-apa. Gue untuk Luigi-nya 9-10 nggak apa-apa. Untuk Donkey Kong-nya mungkin dari semuanya ya, yang paling gue suka tuh suaranya Donkey Kong. Karena gue si Seth Rogen jadi Donkey Kong, gue rasa perfect banget. Kayak tengilnya berasa, kayak sombongnya berasa, tapi ada kayak kan
si Donkey Kong tuh digambarin bahwa dia karakternya seakan-akan kayak ya misalkan ini kan lagi di daerah dia nih, ya udah kayak orang-orang tuh pada cinta dia gitu. Jadi berasa kepala besarnya tuh berasa gitu. Sombong lah dia. Ditambah lagi Keegan Michael Key, gue juga suka banget dia sebagai Toad tuh. Suaranya tuh ditweak sama dia, jadi kayak tapi masih ada berasa khas suaranya si Keegan Michael Key gitu di situ. Tapi gue seneng banget sih dengan suaranya Todd. Tapi sisanya untuk dari mungkin kayak Chris Pratt-nya, gue masih kayak so-so lah. Jadi oke, tapi nggak oke banget. Tapi ya mungkin kalau misalnya mau nonton trailer ini, gue waktu itu nonton trailernya Super Mario Brothers yang di Jepang. Jadi dubbing Jepang. Oh, beda. Itu baru. Maksud gue ngegambarin suaranya Mario tuh ya kayak gini. Walaupun ya kayak dubbing anime lah ya berasanya ya. Tapi gue demen banget sih yang di dubbing Jepang. Berarti itu apa kayak ya? Jojo gitu. Apa? Sesuai juga lah, maksudnya di kampungnya sendiri. Kayak di kampungnya sendiri. Pasti disupervise oleh Nintendo-nya langsung. Jadi kayak bener. sesuai banget sama karakternya gitu. Bener. Gitu. Nah, kalau dari lo sendiri gimana? Mungkin ini menyangkut sama pacing tadi ya. Ini tuh dia dikenalin semua karakternya tuh di awal. Dan itu menurut aku apa ya? Ini lucu aja sih, kayak kita main game gak sih? Iya, benar. Iya kan? Banget. Ya kita milih karakter nih, dapat satu. Terus ya udah gitu, kenal lihat di awal. Terus udah akhir-akhirnya kita pakai karakter itu kan. Iya. Lama-kelamaan kita jadi kenal si karakternya, traits-nya kayak gimana, skills-nya kayak gimana, yang bisa di power up, yang bisa di level up gitu, skill-nya gimana. Dan itu tuh tercermin banget di film ini gitu. Setuju. Lama-kelamaan kita kayak, oh ternyata si Princess Peach bisa gini-gini. Ya. Terus si Mario-nya bisa gini-gini gitu kan. Kan karena dia durasinya juga cuma pendek, jadi gue rasa setengah jam di awal tuh udah gambarin semua karakter itu kayak gimana. Dan gue setuju banget dengan Bowser sebagai openernya dibanding Mario atau Luigi. Jadi benar-benar set the tone untuk seluruh filmnya gitu. Jadi nanti actionnya akan seperti apa, akan lucunya kayak gimana, itu gue rasa udah cukup di menit-menit awal gitu. Nah, yang pengen gue tambahin lagi nih satu sebelum kita pindah ke bahasan lain tuh dari si Princess Peach-nya sih. Sumpah guys, gue kok di kepala gue ya, ini kan gue yang nggak tahu gamenya ya, nggak tahu maksudnya whole ceritanya tuh kayak gimana. Di gambaran kepala gue itu Princess Peach itu adalah damsel in distress. Jadi gue merasa kayak ini kayaknya setiap game nolongin dia deh nih orang kayak butuh bantuan banget gitu. Jadi nggak independen banget sih nih cewek gitu kan. Tapi kebalikan di film ini tuh kayak dia tuh salah satu force-nya gitu loh di dalam film ini. Jadi gue kayak anjrit men, apa yang bener yang apa mana emang sih? dia di game sejago ini sebenarnya ya? Apalagi sial aja di game kayak dia ditolongin mulu sama Mario ya. Tapi kan naratifnya agak diubah nggak sih? Iya Pak, ya gua rasa sih ini original sih, karena ya agak-agak bikin mirip-mirip game pasti masih core ceritanya tuh ada, tapi ya masih ya loosely based lah, nggak loosely based juga sih, tapi ya nanti nonton akan paham lah maksud gue. Terus ya itu sih gue jadi makin respect sama Princess Peach. Untuk kamu, Anya Taylor-Joy juga cocok sekali jadi pengisi suaranya. Aku kaget loh, maksudnya aku nyadarnya tuh pas nonton. Pas nonton berasa juga lagi suara dia, kayak nggak diubah-ubah ya, emang dia aja gitu. Iya, apa sih pitch-nya dinaikin aja kan? Iya. Pitch-nya. Tadi gue udah ngomong, kayaknya sengaja ya, tapi. Pitch-nya. Nah, gue pengen bahas juga dari segi gambar-gambarnya nih. Ini gue rasa tuh salah satu pilihan yang tepat juga dengan Illumination dipilih sebagai studionya ya untuk diajak kerjasama. Karena kalau misalnya ini coba gambarin dulu deh, si Illumination kalau bikin film itu pasti semuanya itu round. Iya. Desainnya. Iya, benar. Kagak ada yang kotak banget ya nggak sih? Nggak ada yang kotak banget gitu. Pasti semuanya dibikin bengkok-bengkok. Basically film ini juga kayak gitu. Jadi gue rasa anjir ini mah udah kayak pas banget kayak animasinya si Mario di gamenya gitu. Jadi emang udah pas banget. Terus secara colorful si Illumination kan bikin film-filmnya kan yang colorful. Despicable Me makin makin belakang udah makin colorful ya kan. Jadinya cocok banget maksudnya dengan stylenya dari Nintendo juga gitu. Cocok lah berarti ya. Cocok. Kalau dari Yobita gimana?
Enak sih, aku suka aja tuh nontonnya colorful banget. Parah. Dan color palette-nya tuh indah gitu. Enak nontonnya. Iya. Warnanya nggak aneh-aneh gitu. Nggak aneh-aneh. Dia juga gua rasa sinematik banget sih. Iya benar. Jadinya walaupun dia animasi, jadi kayak masih ada bokeh-bokehnya gitu loh. Jadi kalau misalnya lagi fokus ke Mario, belakangnya tuh kayak dibikin bokeh-bokeh gitu. Which is menurut gue kayak bikin jadi salah satu hal yang menarik juga gitu. Iya. Nah, bahas ini mengenai musiknya, dari menurut lo gimana? Musiknya itu apa ya? Dikit-dikit tuh udah kebayang deh lagunya Mario. Gimana? Udah. Sampai sekarang masih ada di otak, itu nggak bisa hilang. Tapi nggak apa-apa sih. Apa maksudnya gimana ya? Itu udah kayak dimodif juga gitu nggak sih? Oh pasti. Banyak reprise-nya. Itu oke banget sih, maksudnya. Menarik banget. Satisfying juga. Dan banyak musik tahun 8, ya musik-musik jadul lah ya. Iya, gitu. Iya benar. Gue tuh jadi sempat mikir, ini sengaja ya atau karena Nintendo waktu itu ini ngikutin kayak pertama kali rilis game awalnya pakai lagu-lagu zaman segitu atau gimana? Sih. Karena emang pertama kali kan tahun 80-an ya keluarnya. Nah, mungkin kayak tribute juga kali, maksudnya orang-orang tuh pas game ini baru keluar, lagunya tuh yang trending tuh lagi kayak gitu semua kan, Take On Me. Terus apa lagi? Show Me a Hero ya? Kayak gimana? I Need a Hero. I need a hero. Ah itu. Iya. Itu gue demen banget sih. Setting apa sih pop culture-nya pada saat itu gitu. Yes. Tahu nggak? Gue pas nonton kayak lagi berasa ini kayak Guardian of the Galaxy ya. Jujur iya. Maksudnya kayaknya akhirnya yang bikin orang tuh pasti kalau misalnya bikin film-film kayak ini pasti kepikirnya akan ke GOTG. Karena GOTG tuh udah kayak khas banget kalau misalnya pakai lagu-lagu zaman segini kan. Iya. Orang tuh lu mau nonton film drama udah bukan superhero lagi, pasti mikirnya anjir nih kayak GOTG men. Iya, gitu. Iya benar. Nah, kalau kayaknya sih sebenarnya banyak banget sih buat teman-teman kalau misalnya pengen kita lihat lebih dalam lagi ya. Maksudnya kalau misalnya teman-teman lihat scene by scene, Easter egg tuh pasti banyak, reference tuh pasti banyak, musiknya itu juga banyak banget yang dibuat, bukan cuma yang tedeng, bukan itu doang ya, masih banyak lagi loh yang dimasuk-masukin. Satu lagi tuh Kak, yang ini apa sih, Bowser-nya udah mulai marah, dia main piano, itu tuh lagu pas yang boss level deh kalau nggak salah. Oh ini gue nggak tahu. Nah itu, makanya kayak familiar, terus apa ya, udah mau masuk third act kan. Terus apa ya, Mario-nya tuh udah mulai ketahuan nih, ada di mana sama Princess Peach sama si Toad gitu kan. Udah mau deket-deket apa sih? Ya pokoknya udah mau dikejar-kejar. Sama Magician. Kagak. Masih ya? Hah? Itu iya tahu. Oh iya deh. Iya kan? Dering, apa sih gitu. Terus ditambahin sama dia kan. Oh iya benar. Enggak, kalau ini gue ingat. Iya benar. Itu kalau masuk boss level tuh lagunya gitu kan. Lagunya kayak gitu benar. Kayak berasa deg-degannya. Waduh gitu. Pasti buat teman-teman coba kasih komen di bawah menurut kalian yang suka main gamenya, habis nonton film ini pendapat kalian seperti apa gitu ya. Nah, kata-kata penutup mengenai film ini dari lu gimana Yobita? Overall sih fun banget. Aku enjoy banget. Ini emang family friendly movie yang beneran dari ibu, bapak, anak-anaknya, om, tante semua bisa enjoy sih, bisa nonton. Benar. Dan juga aku berasa tuh habis nonton kayak pengen main gamenya lagi. Karena kayak kangen. Terus juga nostalgianya, karena aku dulu tuh main diajarin abang aku. Oh gitu? Karena aku kayak bocil-bocil, mau ikut Gue gitu. pengen main lagi men, tapi kagak ada di PC lagi, itu kan cuma Nintendo khususnya. Tapi ya kalau misalnya buat teman-teman, kalau misalnya silakan komen di bawah kalau ada link aja kan. Aduh. Jangan dong. Oke, buat teman-teman kalau misalnya ada pendapat juga, kalau misalnya nggak ada yang setuju sama kita silakan komen di bawah. Kalau setuju juga silakan give a like ya. Kalau misalnya dari Yobita skornya berapa? 8. Sama, gue juga 8 gitu ya. Oke banget pokoknya. Ini overall sih sangat oke untuk secara animasi. Ini mungkin salah satu adaptasi game yang akhirnya dianimasikan yang berhasil ya. Iya, jarang banget loh kayak bisa gitu. Bisa dibilang kayak gitu ya buat teman-teman ya. Ini gue suka banget. Kalau misalnya pengen nonton, cobain di layar yang paling gede. Biar makin berasa lagi itu getaran-getarannya, studionya. Karena di sini action scene-nya banyak banget. Alright. Dah itu aja dari gue. Buat teman-teman jangan lupa komen, like, subscribe, dan nyalakan notifikasi. Yes, alright. Buat teman-teman nanti minggu depan kita akan balik lagi. Akhir kata Nathan pamit. Yobita pamit. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.